Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa fiyatin wal izzatin ilallah sirri alla sirri fi sirri wa sifatin wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Insyaallah bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Tidak akan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita sampaikan salam dan salawat kita kepada Nabi Allah, junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiul Akhirul Zaman. Kita kalamkan selawatnya dengan kalam membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Insyaallah para jemaah grup 2 yang dirahmati Allah rahimakumullah, pada waktu dan kesempatan yang sangat kita muliakan ini, marilah kita kembali melirik kepada puncak kebenaran. Puncak kebenaran ini adalah filternya suatu perbuatan. Puncak kebenaran itu adalah salah satu rukun syarat yang wajib ditepati dan dipenuhi. Apa rukun syarat yang wajib yang tepat dipenuhi? Adalah bertauhid. Berbicara kita mengenai tauhid, maka kita akan meneruskan kalimatnya menjadi tauhidin. Berbicara mengenai tauhid, asal daripada usul kalimat tauhid dinamakan tauhudun. Tauhudun adalah hubungan awal batin manusia antar batin dengan Allah. Tetapi saya tidak membahas malam ini ke tauhudun. Tapi saya berdiri di makom tauhidin dalam rangka menyempurnakan 7 perbuatan hakikat ma'rifat di dalam tauhid. Menjalankan 7 makom ma'rifat di dalam syahadat tauhid ini adalah suatu keberhasilan dan kemudahan bagi orang yang ingin meninggikan dan mengangkat derajat dirinya. Kalau cara berhubungan dengan Allah ini dimuliakan apabila dimakomkan sebuah ayat berkauli dan menjadi munajat yang diantarkan oleh ma'rifat. 7 ma'rifat di dalam syahadat ini sangatlah kita wajib menjalankan satu persatu dalam masa selama belajar. Selama belajar selalu meningkatkan 7 perbuatan batin di dalam syahadat. Memang kita pernah belajar yaitu 1000 ma'rifat dalam syahadat, tetapi itu makna 1000-nya bukan jumlah, tapi 1000-nya itu
banyak makrifat di dalam syahadat, artinya lebih dari satu. Untuk itu kita harus mengenal mana 7 hakikat atau pintu makrifat atau 7 hakikat dalam syahadat tadi. Nah, yang pertama kita sebut dengan tauhid kalamiyah. Nah, ini tauhidnya. Tauhid kalamiyah ini hakikatnya adalah zahir batin manusia itu telah diserahkan kepada Allah menjadi zahir dan batinnya Allah. Nah, itu orang yang masuk Islam atau kita yang kurang menyempurnakan, maka selalu kita menyerahkan dengan berkalam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah kalam atau iqra'nya, kharaknya. Jadi kalau kita sudah melakukan kharak, ini biasa dilakukan oleh mu'alaf ya. Tapi kalau bagi kita itu adalah menegakkan disiplin mata hati kita. Ya, masanya zahir ini adalah zahirnya Allah, dan yang berwujud ini adalah wujudnya Muhammad dan berupa-rupanya pada Adam. Ini adalah kesadaran astaghfirullah asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu dikala kita mengalami alfa atau kelupaan diri atau sombong diri, maka kita kembali istighfar dalam syahadat dan mengingat kalamiyah tadi. Yang kedua disebut dengan tauhid hakikat ya. Nah, tauhid hakikat ini adalah bahwasanya kodrat Tuhan dan diri itu ada. Artinya apa? Apabila kita membaca asyhadu la ilaha illallah, kita mengingat kepada wujud diri, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita melihat kepada yang maujudnya, yaitu bentuk daripada kodratnya itu sendiri. Dan ini tidak boleh dicampur adukkan dalam pengakuan ini. Ini yang dikatakan tauhid hakikat. Yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah adalah Muhammad, perwakilan dari segala manusia. Yang mengatakan Muhammad Rasulullah adalah kodrat Allah, yaitu bernama Tuhan, ilah. Dia mengatakan bahwasanya Muhammad itu atau manusia itu adalah utusanku. Nah, ini dalam bentuk kesadaran yang sangat tinggi ya, dalam hakikat kodrat manusia dan Tuhan itu ada. Nah, yang ketiga dinamakan tauhid wujud ya, wujudullah. Nah, lebih tepatnya wujudullah. Nah, apa dimaksud dari wujudullah? Berwujud Allah. Nah ya, wujudullah itu berwujud Allah pada kodrat Muhammad. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi batin kita mengakui bahwasanya telah maujud Allah dalam bentuk kodrat Muhammad. Nah, ini dinamakan tauhid wujudullah. Apa bukti adanya Allah? Berkodrat seperti Muhammad. Mim kepala, hadada, mim perut, dal kaki. Nah, itu dinamakan dengan tauhid wujudullah. Yang keempat adalah tauhid hayatullah. Nah, tauhid hayatullah ini adalah hakikat kepemilikan wajah bagi Allah dan tubuh bagi Muhammad. Ini disatukan dalam membaca la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Telah dipasangkan wajah Allah ke jasadnya Muhammad sehingga menjadi kodrat diri kita. Inilah diri kita yang disebut hayatullah. Nah, ini namanya tauhid hayatullah. Nah, yang berikutnya tauhid sirullah. Nah, tauhid sirullah ini yang pernah kita sampaikan, bahwasanya sesungguhnya yang mengaku Allah itu adalah aku.
Nah ini dinamakan tauhid sirullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kalau yang diakui oleh umat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah itu adalah aku. Inilah diri yang rahasia dan diri yang berupa aras atau kekuatan. Itu dinamakan dengan tauhid sirullah. Berikutnya adalah tauhid baitullah, ya. Tauhid baitullah ini adalah di sini kita menyatukan semuanya itu adalah semata-mata diriku. Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammad Rasulullah. Artinya apa yang kita ucapkan itu adalah satu buah diri, diriku semata. Ini tingkatan tauhidnya adalah baitullah. Nah yang ketujuh adalah tauhid awal. Nah ini melupakan segala yang maujud dan wujud, melupakan segala kodrat dan melupakan segala yang berwujud. Nah ini adalah menuju diri sifat awalnya. Ada apa diri sifat awalnya? Dari tidak ada dan dia maujud menjadi ada. Nah ini dinamakan asyhadu an la ilaha illallah, dulu aku tidak ada, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku sudah bertajalli kepada sifat Allah dan berwujud Muhammad Rasulullah. Nah jadi di sini adalah pengakuan wujud awalnya kembali. Nah begitulah kita meningkatkan iman daripada dari wujud tauhid din. Nah jadi tauhid din ini kalau 7 tingkat ini sudah kita kuasai, nah kita latih terus, kita kuasai pandangannya, maka kita sudah boleh mengenal kepada tingkatan tauhudun. Nah gitu. Jadi di sini kita sampai pada batasan al-malikul hakul mubin. Artinya belajar mentiadakan dari 7 pengakuan tadi, kita belajar mentiadakan diri. Ya, kita belajar bagaimana diri dan Tuhan ini nyata sebagai kodrat amalan, maka yang 7 ini dilatih dalam bentuk pengakuan tadi. Kalau dalam pengakuan ini sudah bagus, berarti tauhidnya sudah ditingkatkan kepada pemahaman tauhudun. Kalau kita cerita tauhudun, ini nanti baru terjawab semua yang 7 itu. Ya, berarti terjawab semua yang 7 itu dari asal usul tauhudun tadi. Itu. Baik, kita lakukan muzakarahnya. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tabligh mengendalikan jemaahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kenaikan tingkat pembelajaran lagi tentang jabaran Buya mengenai 7 tauhid yang masuk di dalam tauhidin. Barangkali dari jamaah yang mau menanyakan ke Buya dipersilahkan mengangkat tangannya. Sementara belum ada Buya, saya mau menanyakan tentang berkaitan dengan tauhid sirullah tadi yang nomor
yang nomor 5 Bu ya, tauhid sirullah. Ya. Jadi itu dinyatakan bahwa di sana ada lengkapnya apabila Muhammad sudah berwajah Allah, kalau nggak salah begitu. Nah, pada saat kita membaca syahadat asyhadu alla ilaha, Tauhid mana ya? Yang nomor 5 Bu ya. Nomor 5 tauhid sirullah itu hakikat akulah yang Allah itu. Itu hakikatnya aku Allah. Kalau yang wajah itu nomor 4 tauhid hayatullah. Oh iya, wajah Bu. Yang nomor 4 nomor 4. Ah ya, nomor 4, iya benar. Pada saat kita membaca syahadat, terutama yang pertama asyhadu alla ilaha illallah, kalau kita berhenti sampai di situ Bu ya, tidak disampaikan, tidak dilanjutkan dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ibaratnya kan tidak muka tidak bertubuh. Kan sering itu kita nyatakan atau kita kalamkan asyhadu alla ilaha illallah. Padahal itu kan sebenarnya belum lengkap Bu ya. Itu bagaimana pandangan kita pada saat membaca syahadat, tetapi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadat Rasulnya itu tidak kita ikutkan. Bagaimana pandangan kita? Apakah semacam seseorang yang hanya wajah saja tanpa, mohon maaf, tanpa badan, atau sebaliknya kita menyatakan atau mengkalamkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah seakan-akan tanpa muka? Bagaimana Bu ya? Mohon penjelasannya. Iya, baik. Jadi begini, kalau dalam tauhid hayatullah kita melepaskan diri dari kehidupan kemanusiaan menjadi kehidupan Allah. Kehidupan Allah ini memiliki asal dan usul. Usulnya kehidupan Allah dari wajah, asalnya kehidupan Allah dari kodrat tubuh. Nah, jadi melengkapi tauhid persandingan antara kodrat Tuhan dan kodrat umat disatukan dalam rangkaian diri batin dan wajah batin. Ini sudah menjadi pegangan yang sangat kuat. Tidak ada yang bisa membunuh kecuali ada yang mengaku bisa mencerai-beraikan antara tubuh Muhammad dan wajahnya Allah. Nah, kalau dia tidak mampu ke situ, berarti dia tidak mampu mengadakan kebatilan dengan diri yang mengaku. Nah, ini namanya hayat. Umpamanya saya pernah dulu mengalami di saat kecelakaan, tapi dengan kecepatan terbiasa pengakuan dan arasnya itu insya Allah tidak terjadi apa-apa di tubuh saya. Jadi disinilah kenyataan bahwasanya wajat wajihiyah itu dengan kodrat Muhammad mimha mimdal itu memang tidak bisa dipisahkan, karena dia adalah satu rangkaian bernama mubin, ya, diri yang nyata itu mubin. Jadi wajib dilengkapi itu. Paham? Begini Bu ya, misalnya mohon maaf ya, kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan tidak sampai ke kan Allah sudah bilang, dikala kamu bertanya aku menjawab. Ya, itu kan pertanyaan. La ilaha illallah itu kan pertanyaan dan pencarian. Ya, makanya setelah kita baca Muhammad Rasulullah baru kalimatul haq dia. Gitu. Paham Bu ya, paham. Gitu. Terima kasih sekali, terima kasih. Insya Allah. Jadi di situ kan sudah diakui juga wasadu anna. Nah, anna itu kan dia Muhammad Rasulullah. Nah, sebetulnya itu kalau lebih dilengkapi, Muhammad Rasulullah itu adalah roh yang diutus. Nah, kan gitu. Roh yang diutus namanya Muhammad.
ya kan? Nah gitu, batin Muhammad adalah Ahmad. Nah itu yang dikatakan apa tadi, waruhu, nah gitu, asirhu, anasirha, anasirhu, nah gitu. Jadi ada sirnya di situ, gitu insyaallah ya. Insyaallah, insyaallah Buya. Terima kasih Buya. Insyaallah. Alhamdulillah. Silakan Pak Imam Ridho menanyakan ke Buya. Terima kasih Pak Juru Tablik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Buya masih segar untuk bisa dikit. Insyaallah, insyaallah. Jadi ini menarik sekali Buya apa yang Buya paparkan tentang 7 tauhid. Iya. Kalau dalam 7 tauhid ini penyaksian kita betul belum begitu sempurna, dengan adanya 4 penyucian batin tadi atau pandangan tadi, itu sangat bermanfaat sekali dalam pemahaman maupun penyaksian di sini Bu ya. Iya betul, betul sekali, sangat bermanfaat. Ya, tetapi kan dalam hal ini kenapa di grup 2 diteruskan? Karena dalam ajaran tauhid itu kan mengenal dulu baru mengingat, kan itu. Nah, jadi marifatullah tetap di awal dia. Itu, gitu ya. Mengenal dulu ya. Iya. Benar Bu ya. Nanti kalau kita tidak siapkan bahan yang akan dipraktekkan nanti, nanti kan akhirnya bersekutu dengan grup 1, kan gitu. Bersekutu dia, jadi enggak rulil, enggak roll perjalanannya gitu. Nah, insyaallah betul, sangat berpengaruh. Iya, iya. Alhamdulillah Bu ya. Jadi nanti saling melengkapi Bu ya. Iya betul, saling melengkapi, karena dari grup 1 sampai 12 itu kan satu ruh dia tuh. Iya Bu ya. Satu ruh semua itu. Iya. Gitu. Insyaallah Bu ya. Terima kasih. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam Ridho sudah menyampaikan pertanyaannya. Kemudian yang dilanjutkan dengan Pak Imam Asep. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya selalu sehat Buya. Amin insyaallah, alhamdulillah. Ini Buya saya agak tadi keteter juga yang kedua dan ketiga Buya. Mohon dijelaskan lagi. Yang kedua adalah hakikat daripada tauhid hakikat ya. Tauhid hakikat, betul. Nah, keteternya di mana ini? Ini penjelasannya Buya yang tauhid hakikat sama tauhid wujudullah yang ketiga. Iya, karena kalau tauhid yang hakikat itu dia mengakui adanya Tuhan dan diri. Jadi tidak boleh dia membaca saat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah jadikan sebuah ayat, itu yang enggak boleh. Contoh dalam sholat, apabila kita menyebut asyhadu alla ilaha illallah, maka kita mewakili Muhammad dalam menjawab wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah kata Muhammad, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah katanya Allah. Ini harus diwakili dengan mata batin kita di saat bersyahadat. Nah, itu yang dimaksud 2 pengakuan. Adanya wujud Allah pada diri ya. Nah, ini juga harus dengan diri. Mana yang diri, mana yang Allah, Tuhan. Jadi Tuhan dan diri ini ada. Jadi tidak boleh disatukan karena kalimatnya, tapi mata batin tetap memisahkan. Lain yang mengaku la ilaha illallah, lain lagi yang membalas dengan Muhammad Rasulullah. Nah, cuma dalam arti kalau kita membaca asyhadu alla ilaha illallah
itu telunjuk tetap. Wa asyhadu anna Muhammad baru sampai kening, rasul pada dada, roh Allah pada kolbi. Nah begitu kan, itu makanya membentuk huruf alif. Itu paham. Terus yang ketiga tauhid wujud, ya. Nah tauhid wujudullah. Nah ini adalah berwujud Allah bernama Muhammad. Nah kesadarannya kita harus lari ke situ. Kenapa? Allah bersembunyi dalam nama Muhammad. Gitu. Muhammad, Ahmad, Ahad. Nah ketahuan kan? Nah dia bersembunyi di situ. Jadi kita membaca itu memang harus mata batin mengarah kepada persembunyian. Yaitu yang dilihat adalah Muhammad, yang hidup adalah Ahad, yang berupa-rupa adalah Adam. Kan itu. Nah gitu. Jadi harus makomnya makom menyembunyikan. Itu kalau tingkat wujud. Ya, tauhid wujudullah. Ada lagi? Ya. Terima kasih Buya. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Ya. Pak Imam Asep, terima kasih. Lanjut silakan jamaah yang mau menanyakan ke Buya. Mas Ramadan, silakan Mas Ramadan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan. Izin bertanya Bu ya soal kembali soal wawasan tadi Bu ya. Tauhid itu Bu ya. Hakikatnya tauhid itu bagaimana itu Bu ya? Tolong jelaskan kembali Bu ya. Hakikat tauhid itu menyatukan, berhubungan. Ya. Jadi kalau orang kaji tauhid, dia harus bisa menceritakan dua yang berhubungan. Tauhid itu satu yang berhubungan dua. Ada kodrat Allah sebagai Tuhan, ada kodrat umat, sebagai hambanya. Jadi dia harus bisa menceritakan dua perkara, menyembah dengan yang disembah, itu namanya tauhid. Nah tauhid ini kalau dalam bahasa agama itu disebut dengan iman. Jadi orang yang meninggikan ilmunya, memperjalankan rohaninya, itu namanya dia bertauhid, berhubungan dengan Allah. Tapi syaratnya harus tafrid dan tajrid, ya. Berhubungan itu harus merasakan dan mengalami, tidak boleh hanya mengaku saja. Kalau hanya mengaku, kita ingat nomor satu, berarti orang ini telah menyerahkan zahir dan batinnya menjadi milik Allah, gitu ya. Dan dia telah menyeru kepada zahir dan batinnya menyembah Allah. Itu kalau itu zahir hanya sekedar dibaca atau diucapkan. Paham? Insya Allah Bu ya, paham Bu ya. Terima kasih Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan. Mas Ramadan, dilanjutkan kepada Bapak Gusih, silakan Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi Bu ya ketika menjelaskan tauhid ke-6 ke-7 saya terpental keluar Bu ya. Mohon. Ya. 6 adalah tauhid Baitullah dan 7 adalah tauhid awal. Jadi tauhid Baitullah ini adalah tauhid Allah menyatakan apapun yang kamu baca itu adalah diriku sendiri. Nah gitu. Itu dinamakan semuanya diri Baitullah, diri batinnya Allah. Baik asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu sama, masih
ya, wajahku yang maujud menjadi tubuh yang dipuji dan memuji, aku sendiri yang memuji diriku. Nah ini kalau sudah dihimpun menjadi satu diri batin namanya. Nah inilah diriku semata, ya, jadi menjadi diri yang semata. Kalau yang nomor 7, aku ada dan akulah dari awal yang tiada, yang adanya akulah yang mengatakan ketuhananku kepada diriku yang tiada. Ini adalah diri asal usul, ya, asal daripada usulnya syahadat. Nah gitu, ya. Ini adalah dari tiada menjadi ada. Sebelum ada dia mengaku asyhadu alla ilaha illallah, begitu dia ada dia menyebut Muhammad Rasulullah, ya. Artinya disitulah ada dan tiada tadi. Ini namanya tauhid awal. Awalnya. Ya, paham? Ya, paham. Terima kasih Buya. Insyaallah. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Husin atas pertanyaannya. Silakan dilanjut ke Bapak Muhammad Said. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Buya. Insyaallah. Di sini yang saya mau tanyakan Buya, dalam 7 perbuatan batin dalam syahadat yang di nomor 1 Buya, tentang kalamiah, tauhid kalamiah. Ya. Mohon dijelaskan kembali Buya. Ya, insyaallah. Tauhid kalamiah ini adalah biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mu'alaf, ya. Orang mu'alaf dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat berarti zahir batinnya itu sudah menyembah Allah. Jadi bukannya dia saja, zahir batinnya semuanya. Nah artinya makanya murtad keluar dari Islam, karena zahir batin itu berubah Tuhan, bukan pindah iman tapi pindah Tuhan. Nah gitu. Tapi ya kalau agama lain masuk Islam itu tidak murtad gitu, karena dia berubah iman. Nah gitu, belum tentu dapat Tuhan. Kita yang lama di Islam aja sampai sekarang belum ketemu Tuhan kan gitu. Nah artinya seperti itu. Jadi kalau umpamanya di keislaman membaca ini adalah orang yang mengingatkan dirinya, ya, orang yang mengingatkan dirinya bahwasanya dirinya ini adalah zahir dan batinnya Allah. Itu mengingatkan kalau orang Islam. Tapi non Islam dia harus menyatakan penyembahan dirinya. Paham? Alhamdulillah Buya. Insyaallah. Lagi Buya. Iya, silakan. Diumpamakan seperti contohnya ini Buya, seorang mualaf apabila dia ingin masuk Islam Buya, Iya. apakah sah saja untuk artinya mengucapkan begitu saja kalimat syahadat itu atau bagaimana Buya? Kalau tahap awal memang harus qara dulu, membaca dulu dia. Iqra, qara ya, qaraan. Dia harus membaca dulu, tapi sebelum dia membaca itu sudah diarahkan. Kenapa? Kata di dalam Islam adalah awal kekuatan terjadi. Jadi kalau kamu sudah berkata berarti kekuatan sudah ada untuk menebus perkataanmu. Jadi disampaikan dulu, zahir batinmu sudah bertuhan kepada Allah kalau kamu sudah berkata. Nah begitu. Jadi apabila kamu ingkar berarti keluar Islam, bukan mengganti iman tetapi mengganti nabi dan Tuhan, mengharamkan nyawa dan jasad. Nah itu. Jadi kalau kita sudah sampaikan begitu baru boleh dia menerima. Itu tujuan kita belajar hakikat itu. Kadang ada juga orang dari Buddha, dari Hindu, dan banyak juga mereka paham. Nah, makanya kita menguasai 7 makom ini untuk bisa
menerangkan, menguraikan kepada orang yang butuh tingkatan demi tingkatan. Paham? Insyaallah Buya. Alhamdulillah, barakallah Buya. Makasih banyak Buya. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Said yang telah menyampaikan pertanyaannya. Silakan jamaah yang lain. Baik, untuk yang kedua kali nanti di 10 menit terakhir. Kalau ada yang pertama saja. Kalau enggak ada nanti untuk yang keduanya di sesudah 10 menit terakhir nanti. Karena itu kan jawabannya sudah menggali ke dalam. Kalau dua kali nanya ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.